Siapapun yang pernah menyentuh kulitku, maka Allah haramkan neraka bagi dirinya. Seandainya aku bagi kepada kalian, kalian pasti tidak bisa menyembunyikan perasaan kalian. Bukannya kalian berterima kasih, malah mungkin kalian akan mengata-ngatai orang yang memberikan itu kepadaku. Coba lihat Mbak Sol tuh. Kenapa pula? Kemana-mana laki dia ditinggal loh. Terus bentang-bentang bangkat, bantang-bantang bengkat. Apa tak sakit hati laki dia ya? Kata dia kan. Lidahmu bisa mengantarkanmu ke surga Allah, tapi salah-salah lidahmu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Kan ada tuh mak-mak yang suka gosip. Coba yang mana? Ui, suka gosip kan? Sekarang ada gosip namanya gosip syar'i. Ibu sudah kurang lebih duduknya 4 jam. Saya juga harus paham dengan ibu-ibu, maka insya Allah ceramah saya cuma 3 menit saja. Mudah-mudahan yang hadir diberikan sehat zahir batin oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, usianya barakah, hartanya barakah, urusan dunia akhiratnya menjadi barakah. Di dalam salam itu ada 3 doa. Doa yang pertama saya doakan ibu-ibu, semoga Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Doa yang kedua di dalam salam, saya doakan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan kasih sayang untuk ibu-ibu semuanya. Doa yang ketiga di dalam salam, saya doakan mudah-mudahan hidupnya barokah. Tapi bagi ibu-ibu yang tidak mau menjawab doa dan salam saya doakan pulang pengajian ini suaminya kawin lagi. Didoain selamat nggak mau, rahmat nggak mau. Yuk monggo dijawab ge, insya Allah. Salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah adalah ketika dia senang mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan para alim, para kiai, para ustaz, para imam dan takmir Masjid Al-Falah Desa Air Putih ya? Desa Air Putih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, para tuan-tuan guru, ibu-ibu muslimat, terkhusus kepada ketua muslimat kecamatan apa di desa? Oh iya. Kalau tulisan kecil saya nggak ngelihat Bu, biarpun dekat. Tapi kalau orang cantik biar jauh saya tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pagi hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah. Apa yang harus membuat kita mengeluh? Keluhan itu tidak mendatangkan apapun kecuali rasa kecewa. Allah menciptakan kita dengan sangat sempurna.
zahiran wa batinan, kita ini diciptakan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita manusia ini sempurna. Tidak ada yang kurang dari hidup kita. Bicara soal rezeki, rezeki kita sudah dicukupi oleh Allah. Tetapi kenapa merasa kurang? Bukan rezekinya yang kurang, cuma syukurmu saja yang tidak tepat. Maka Allah bertanya kepada kita semuanya, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara? Maka nikmat Allah yang manakah? Bagian rezeki hidup yang manakah yang membuat engkau masih ragu-ragu terhadap nikmat itu sendiri? Kita bangun dari tidur dalam keadaan sehat, segar bugar. Mata masih bisa melihat dengan jelas. Telinga kita masih dapat mendengar dengan sangat jelas. Bernafas dengan paru-paru yang sehat. Kemudian kaki dapat melangkah dengan baik. Tangan dapat memegang dan menggenggam sesuatu dengan baik. Lantas bagian mana lagi yang kita menganggap bahwa Allah tidak menurunkan rahmat untuk kita? Maka di pagi yang mulia ini, menjelang siang ini, ucapan terima kasih yang tiada terbatas saya sampaikan kepada ibu-ibu yang sudah bersusah payah melangkahkan kaki dari rumah masing-masing dengan niat dan tujuan amal solih, hadir di majlis yang mulia, bukan hanya sekedar dipanggil, diundang oleh panitia Masjid Al-Falah, bukan hanya diundang oleh ibu-ibu muslimat, tapi sesungguhnya kita sedang diundang oleh iman kita masing-masing. Rasa iman kepada Allah itulah yang membuat rasa capek, rasa lelah dan letih itu menjadi hilang. Karena hanya rasa cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya semata yang menyebabkan semangat kita ini terus ada. Karena pada akhirnya apapun yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan, pandangan mata yang kita pakai untuk melihat, kaki untuk melangkah, tangan untuk berbuat, semuanya akan menjadi salah satu wasilah dan sebab turunnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala selagi di dalamnya dilandasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pagi ini diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya tidak dikurangi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bu, ibu, pengen masuk surga? Baik, saya ulangi. Pengen masuk surga? Yang bayar apa yang gratis? Yang bayar apa yang gratis? Emang ada surga gratis, Pak? Ini Pak Kades ada nggak? Yang mana? Oh, Pak Kades. Oh, kelihatan. Orangnya tegap, sehat, banyak duit. Berapa jumlah masyarakat desa kita, Pak Kades? Desa Air Putih ini 3.000. Wah, ramai juga ya. Subhanallah. Sudah berapa lama menjabat? 4 tahun. Jabatan keberapa kali? Baru pertama. Oh, berarti masih pengen nambah lagi ya? Mau lagi? Insya Allah. Tapi bukan insya Allah pasti mau kan? Nggak guyon saja Bu pagi-pagi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah menyebutkan liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru ankum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Dawuhipun Gusti Allah ngoten, Bu. Ini tak campur-campur mawon bahasanya nggih. Ya, nanti saya campur bahasa Sunda. Sundana ayat tak? Serius Ibu, di mana Ibu? Ciamis? Di Banten. Oh, di mana? Pandeglang. Pandeglangnya. Ramai orang Banten di sini. Kenapa Ibu terdampar di sini?
Udah Banten jauh atuh ibu tebih. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak dan para jamaah anu ti Banten, insya Allah saya ngobrol pakai bahasa Banten. Kalau tiang Jawi katah nggih. Nggak sedanten nih ibu. Jawi ini pun deh ibu. Japon. Perasaan saya Jawa itu cuma 3 pak. Jawa Tengah, Timur, Barat. Kok malah jadi Japon nih gitu. Niki maksudnya apa? Japon itu apa? Jawa Pontianak. Tapi kok dikubu? Japon itu Jawa Pontang Panting ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Janjinya Gusti Allah, orang yang beriman kepada Allah, mau laki-laki mau perempuan, iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan dirinya dari hal yang dilarang oleh Allah, Allah pasti masukkan dirinya ke dalam surganya Allah, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa yukaffir ankum sayyiatihim, Allah hapuskan salahnya, Allah maafkan dosanya, Allah berikan surga terbaik bagi siapa? Insya Allah bagi ibu-ibu muslimat yang ada di desa Air Putih. Kuncinya tetap amal salih, tetapkan ibadah, istiqamah dalam kebaikan, dan yang berikutnya jangan suka ngelawan suami. Itu kata ibu. Sederhana bu. Hidup itu dengan bersyukur. Nih, bangun tidur tadi apa doa ibu kepada Allah? Bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin nusur. Pagi-pagi bangun, dengar di Masjid Al-Falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, ternyata saya masih sehat, ternyata saya masih hidup ya Allah. Saya ambil wudhu, berangkat ke masjid, insya Allah hidupnya aman dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih buat yang sholat subuh. Saya mau nanya dulu, di desa ini yang paling kaya siapa? Desa ini paling kaya siapa pak? Pak Kades. Pak Kades lagi. Najib. Kata orang Padang, rangkayo rupanya. Yang kaya itu bukan cuma Pak Kades, tapi ibu yang sholat subuh. Tapi mana kekayaan saya Ustadz? Jangan sekarang. Kalau diambil sekarang habis. Kata Rasulullah, rakaataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Yang sholat pada waktu subuh 2 rakaat, kebaikannya melebihi dunia dengan segala isinya. Pak Kades kekayaannya tidak mungkin 1 dunia. 1 dunia sekalipun masih kalah. Karena orang yang sholat subuh, sholat subuh di sini jam berapa? Jam 7. Oh, digabung sama sholat duha mungkin ini. Jadi buha jadinya, subuh sama duha. Bu, macam mana lah kita ini nak hidup baik-baik? Ada orang Melayu ya? Ada orang Melayu? Oh, banyak pula rupa sini orang Melayu ya? Macam mana kita ini hidup bahagia? Macam mana hidup kita ini jauh dari kata sengsara? Bagaimana mungkin kita dapat menikmati hidup dengan baik, sementara kewajiban yang paling mudah untuk dilakukan dan itu menjadi bagian syarat mutlak seseorang mendapat ketenangan hidup, sujudmu itu yang menentukan hidupmu, sujudmu yang menentukan kematianmu, sujudmu yang menentukan harapanmu kelak di yaumil qiyamah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat nggak lama. Makanya pagi hari ini walaupun sebentar ngaji biar sebentar. Ibu-ibu yang berangkat dari rumah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ibu yang berangkat dari rumah, entah yang dari desa sebelah
dari TR berapa, berangkat ke sini, niatnya mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka kita doakan ibu-ibu, mudah-mudahan secepatnya masuk surga. Saya doakan secepatnya masuk surga. Kenapa ketawa? Ada yang salah? Kan saya cuma bilang secepatnya. Kan masuk surga lebih cepat, lebih baik. Nggih. Leres boten? Leres. Boten? Nah gini nih Bu. Ada orang nanya. Tas pengen norep. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau ceramah di sini Mbak Sol biasa berapa menit? Pinten Mbak? Berapa jam? 2 jam. Kalau begitu saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wah, jauh-jauh dari Pontianak. Ini pembawa acaranya keliru tadi Mas. Saya bukan Paniraman Mas. Saya itu Pontianak Mas. Ya, saya Pontianak tapi nggak apa-apa, saya maafkan. Tapi besok jangan diulangi. Saya orang Pontianak, tepatnya di Jalan 28 Oktober. Lah saya ini, orang sering nanya kalau di video-video saya di media, entah itu di TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, banyak sekali pertanyaan dari jamaah, Pak Kiai ini orang apa? Saya jawab, saya orang Indonesia. Sukunya, saya jawab sukunya 2. Suku kan kaki Ibu. Nggih. Engki. Soko kan 2, kanan kacer. Ini ada orang Madura juga ya. Nah, cuma 1 aja sendirian ini. Beliau rupanya dari Sampang juga. Dari desa nopo panjenengan? Dari kampung apa? Asem Jaran. Oh, berarti dekat kampung saya ya? Iya. Datuk saya itu orang Sampang. Jadi saya bukan orang Madura, saya orang Sampang. Saya orang Sampang, Pak. Saya bukan orang Madura, saya Sampang. Sampang di mana? Di Madura. Saya orang Sampang. Jadi gini, Bu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu itu wajib bagi siapa? Siapapun. Mau laki mau perempuan, mau kecil, mau besar, sampai kepada nenek, wajib semuanya. Karena mencari ilmu itu hukumnya fardu ain, kewajiban pribadi, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah cukup ustadz sama kiai saja yang pinter. Tapi karena ini kewajiban, kenapa ilmu itu menjadi penting? Agar ketika mencintai Allah dan mencintai Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang jauh-jauh dari pagi datang ke tempat ini, duduk di masjid ini, mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, ilmunya barakah, amalnya lebih sempurna, dan insya Allah kelak akan bertemu dengan junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lantas Ustadz, ngapain kita berkumpul pagi ini? Pagi ini kita sedang merayakan kegembiraan hati. Ada orang nanya, dalilnya maulid apa? Dalilnya maulid itu mahabbah, cinta. Mas, asmanya panjenengan sinten? Namanya siapa? Ratmo. Pak Ratmo, boleh saya tanya satu hal? Boleh? Pak Ratmo pernah jatuh cinta? Seringkali.
Laki-laki macam apa? Sampean bilang nggak jujur, memang kelihatan sampean bukan orang jujur kok. Kalau orang nanya cinta, dalilnya nggak ada. Oh, aku mencintai dia karena cantik, belum tentu. Karena biasanya yang cantik suka membuat hati kecewa. Bener nggak? Apalagi yang ganteng seperti saya suka nyakitin. Nggak bisa, Pak. Maka orang yang jatuh cinta itu satu yang diminta. Mas Ratmo nggih. Mas Ratmo, sampean punya istri? Punya istri? Serius sampean mencintai istri sampean? Berapa persen cintamu? Oh, jangan suka bohong ah. 100%. Dari mana ceritanya 100%? Wong keluar dari sini ngelihat yang mulus-mulus hilang cintamu itu. Enggak bisa, Mas. Dan itu bohong, Mas. Dalilnya cinta itu satu, Mas. Bu, lau hubbuka shadiqan fa ata'ta fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau orang cinta kepada sesuatu, dia pasti patuh kepada orang yang dicintainya. Karena kewajiban orang yang sedang jatuh cinta hanya patuh kepada yang dicintainya. Kalau Mas Ratmo cinta sama istrimu, maka sampean harus patuh kepada istrimu. Kayak kurang percaya saya, Mas. Berat. Mbak Sol, masih cinta sama suamimu? Suamimu mana? Lah. Cinta suami apa cinta Nabi? Pilih antara dua. Cinta, nggak boleh diduakan cinta itu. Mbak Sol, cinta suami apa Nabi? Suami, nanti nggak ikut Nabi coba. Mas, nggih, suami Mbak Sol, cinta istri apa Nabi? Nabi. Dengerin, suamimu bilang lebih cinta Nabi daripada mencintaimu. Untuk apa rumah tanggamu dipertahankan kalau kamu sudah tidak cinta lagi sama istrimu? Cinta kita kepada Nabi menyebabkan kita lebih cinta juga kepada yang lainnya. Karena kita diajarin cinta oleh Nabi, maka cinta kita juga baik kepada yang lainnya. Tapi kata Nabi, cintamu kepada yang lain jangan melebihi batas kecintaanmu kepadaku. Cinta kepada Nabi di atas semuanya. Maka Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang tidak ada kurangnya, contoh yang sempurna, contoh yang paripurna. Salatnya Nabi, ibadahnya Nabi adalah contoh terbaik. Amal solehnya Nabi adalah amal soleh terbaik. Kalau kamu contoh suamimu, suamimu belum tentu dan tidak mungkin sempurna. Suami mencintai istri, jangan melewati batas mencintai Nabi. Karena suatu waktu mungkin istrimu mengecewakanmu. Makanya besok kalau ditanya sama istrimu, Mas, apakah engkau masih mencintaiku? Masih. Berapa persen, Mas? 2. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya tidak boleh berkurang karena hal mencintai sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Maka bagi siapa Rasulullah itu bisa menjadi contoh dan teladan yang baik dan sempurna? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharap kebaikan di sisi Allah, bagi orang yang mengharap ampunan Allah, bagi orang yang mengharap kebaikan dari sisi Allah, maka yang pantas untuk jadi contoh teladan dalam hidup dan ibadah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam
Boleh saya minum dulu, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari ada seseorang yang datang tergopoh-gopoh menjumpai Nabi. Yang datang pengen ketemu Nabi ini adalah seorang petani anggur. Karena memang diniatkan satu. Ya Allah, saya menanam pohon anggur ini, nanti kalau berbuah, orang yang pertama yang saya inginkan mencicipi buah ini adalah Rasulullah. Sampai kemudian dijaga dengan baik ini pohon anggur. Dipupuk, disiram, dirawat. Sampai kemudian ketika berbuah dia sangat senang. Karena niatnya cuma satu. Pengen memberikan anggur pertama yang dipanennya hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas izin Allah, ternyata anggur ini berbuah lebat, dan ketika dia panen, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang petani miskin. Dia tidak memiliki harta, bahkan dia tidak memiliki apapun selain rasa cintanya kepada Nabi. Semakin dia dekat ke rumah Nabi, semakin takut. Semakin dia dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia semakin cemas. Kenapa takut dan cemas? Khawatir Rasulullah tidak berkenan menerima hadiah darinya. Dan betapa malunya dirinya nanti kalau bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sesampainya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera bagimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab ucapan salamnya. Setelah itu Rasulullah bertanya, ada apa saudaraku? Dia menjawab, ya Rasulullah, saya ini seorang petani ya Rasulullah. Saya menanam pohon anggur. Saya hanya ingin Rasulullah adalah orang pertama yang mencicipi buah anggur saya ini. Selepas itu dia menatap Rasulullah dengan tatapan yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah juga menatapnya dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Setelah diterima kemudian Rasulullah mencicipi anggurnya. Rupanya anggurnya asam. Asam sekali. Tetapi Rasulullah masih meneruskan makannya sampai habis. Padahal asamnya luar biasa. Asamnya luar biasa. Tapi Rasulullah menahan dirinya untuk tidak memperlihatkan raut wajahnya karena asam, hanya karena takut mengecewakan orang yang memberikan anggur. Sahabat-sahabat yang ada di samping Nabi merasa aneh. Biasanya Rasulullah kalau makan langsung dibagi ini. Kok tumben siang ini Rasulullah tidak berbagi makanan untuk kita? Sahabat-sahabat yang lain bergumam, wah ini ada sesuatu nampaknya ini. Mungkin anggurnya enak. Kata yang satu, oh pasti manis. Kata yang satu, pasti lezat. Sampai Nabi lupa sama kita. Padahal asamnya luar biasa. Setelah itu kemudian petani ini, dia senang karena melihat Rasulullah makan dengan begitu nikmat kelihatannya. Setelah itu orang ini pamit. Pamitnya ini sambil menangis. Karena dia menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia memberikan anggur. Dia pernah mendengar ucapan Nabi, siapapun yang pernah menyentuh kulitku, maka Allah haramkan neraka bagi dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selepas orang ini pergi dengan perasaan gembira, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami merasa aneh dan heran kepada Anda. Ada apa ya sahabat? Biasanya kalau Rasulullah makan, kami ini kan kebagian semua Rasul. Tapi kenapa siang ini Rasul memakannya sendiri? Terlihat sangat nikmat, sangat lezat dan enak ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah?
Ya sahabat, sebenarnya awalnya aku mau berbagi dengan kalian anggur yang aku makan ini. Tapi tahu enggak, anggur yang aku makan ini asamnya luar biasa. Kaget sahabat. Kenapa Rasulullah tidak bilang begini dan begitu kepada orang yang memberi? Sahabat, seandainya aku bagi kepada kalian, kalian pasti tidak bisa menyembunyikan perasaan kalian. Bukannya kalian berterima kasih, malah mungkin kalian akan mengata-ngatai orang yang memberikan itu kepadaku. Tingginya akhlak Nabi, sahabat menangis karena Rasulullah tidak ingin kesusahan dan kesedihan itu dinikmati oleh orang lain, bahkan sahabatnya sendiri dan kaum muslimin. Akhlak Rasulullah sangat tinggi. Tentu ini menjadi pelajaran penting. Siapa tahu cerita sederhana, riwayat dan hikayat sederhana ini bisa didengarkan oleh Pak Kades. Yang susah itu mesti pemimpin. Yang sulit itu harus pemimpin. Jangan curhat di sini, Bu. Rakyat itu harus nyaman. Rakyat itu harus makmur. Tuh dengerin Pak Kades. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya jadi pemimpin seperti itu Pak Kades. Mumpung ketemu Pak Kades, mau diundang lagi tahun depan nggak masalah. Saya cuma ngingetin. Ini nampaknya berat Pak Kiai, ini tak usah saya undang lagi lah katanya. Gini Pak Kades. Ucapan sahabat Nabi namanya Umar Ibnul Khattab. Beliau itu jadi khalifah 10 tahun. Beliau itu sangat hebat mencintai dan mencontoh Nabi. 10 tahun Umar bin Khattab jadi khalifah, bajunya cuma 2 lembar. Pertanyaannya, baju Pak Kades berapa lemari? Enggak, cuma nanya. Ya bukan berarti nanti Pak Kades bajunya cuma 2 Pak Kades. Apa kata Umar? Ini khusus para pemimpin Pak. Sayyidul umam khadimuhum. Pemimpin rakyat, pemimpin umat itu harus mau melayani yang dipimpin. Mbak Sul sebagai ketua muslimat harus siap bersakit-sakit, harus siap susah, bahkan sering ninggalin suami. Pertanyaannya, suaminya sabar enggak? Sabar Mas, sabar Mas ya. Ketemu di depan surga saja Mas. Ya orang jadi pemimpin mesti sabar Pak. Jadi pelayan umat harus sabar. Termasuk saya. Saya ini tiap hari itu minimal 2 jadwal yang harus saya datangi. Hari ini saya 2 jadwal, pagi ke sini dan insya Allah malam nanti di Jungkat. Sampai nanti akhir tahun tanggal 31 Desember saya harus hadir itu di Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena bulan depan jadwal saya lebih banyak di Kota Batam, diundang oleh teman-teman NU. Jadi pemimpin ya mesti sabar Pak Kades. Sehebat apapun Pak Kades melayani rakyat, tetap aja yang dinilai adalah kurangnya sampean. Mau sejujur apapun Pak Kades, rakyat tidak percaya. Betul Pak Kades? Anggaran aman? Kalau tak aman balikin Pak. Enggak, saya serius. Karena kata Umar bin Khattab, idza tammal amru badana qisuhu. Ketika amal perbuatan sudah sempurna, yang dilihat orang, yang dinilai orang kurangmu. Udah, enggak usah lama-lama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang penting saya sudah selesai marah sama Pak Kades, Bu. Pak Kades sesempurna apapun nggih Ustaz nggih. Asmae panjenengan sinten? Ustadz Yusuf. Pak Kades mau sehebat apapun mimpin, yang dilihat bukan keberhasilannya, yang dikurang mesti kurangnya. Tapi aman Pak, serahkan saja kepada Allah. Mau sehebat apapun usaha dan ikhtiar kita,
Selemah apapun apa yang kita perbuat, semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rakyat. Apakah rakyat menilai saya baik apa tidak? Enggak usah difikirin. Yang penting sampean sudah berusaha, berupaya sesuai dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan undang-undang pemerintah. Selesai. Makanya Pak, siang ini Bu, nanti pulang ke rumah, karena mohon izin, mohon maaf, bagi kita yang sudah umur 50 ke atas, ini kan sudah lampu kuning Pak. Lampu kuning, sudah mulai kelap-kelip. Ini tretan saya ini, umur sampean berapa tadi? Siapa nama sampean lupa sih? Pak Bakri. Pak Bakri ini umurnya 75 karena lahir tahun 1950. Berarti 75 tahun. Lah Kanjeng Rasul wafatnya usianya berapa? 6. Lah beliau umur berapa? Berarti sudah offside ini. Lah tapi semuanya kan kehendak Allah Pak. Mau usia muda, mau yang tua, mau seperti apapun, yang penting manfaat. Sekecil apapun manfaat yang kita berikan di tengah-tengah umat, itu adalah ibadah kepada Allah. Jangan merasa kemudian, ya Allah, ibadah saya seperti ini, ya Allah. Ya Allah, salat saya masih seperti ini, ya Allah. Salawatan saya masih seperti ini, ya Rasulullah. Lakukan. Hasil itu biar Allah yang menentukan. Jangan gara-gara nggak bisa sholat khusyuk sampai nggak sholat. Jangan gara-gara sholawatannya begini begitu malah nggak sholawatan. Karena kita mencintai Rasulullah dan kelak kita ingin berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku. Apa salah satu sunnah Nabi dari sekian ratusan sunnah? Sunnah Nabi diantaranya adalah senang berbuat baik kepada orang lain. Coba orang Pandeglang, coba cing. Ibu punya tetangga baik. Kalau tetangga ibu baik, apakah ibu berbuat baik? Tetangganya baik, dibalas baik enggak? Tetangga baik dibalas baik enggak? Kalau tetangganya jahat dibalas jahat enggak? Bualnya tak tanggung-tanggung di masjid lagi. Kalau tetanggamu baik, balas baik enggak? Kalau tetanggamu jahat, balas baik enggak? Tergantung. Gini Bu, tetangga berbagi makanan. Ini kan di sini sepanjang jalan banyak pohon kurma tuh. Kurma minyak namanya itu. Tetangga ibu tiba-tiba baik, ibu balas baik itu biasa. Tapi pernahkah tetangga ibu yang jahat, ibu malah balas bawa makanan untuk dia? Ada. Tetangga ngomongin ibu, fitnah ibu, tiba-tiba ibu datang bawa makanan sama dia. Ada. Hebat orang sini ya. Tetangga ibu fitnah ibu, apakah ibu memaafkan? Hebat. Hebat ibu. Sebab kalau orang baik dibalas baik itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau ada orang jahat, tetangga jahat, ibu balas baik, itu luar biasa. Kenapa? Nabi seperti itu. Kalau ada orang jahatin Nabi, Nabi memaafkan. Bahkan sebelum orang itu minta maaf kepada Nabi, Nabi terlebih dahulu yang memaafkan. Karena memaafkan selain merupakan amal soleh di sisi Allah, memaafkan orang lain membuat hati lapang, pikiran juga plong. Kan ada tuh kadang-kadang kita baik sama tuh orang, baik sama tetangga, malah diomongin terus.
Coba lihat Mbak Sol tuh. Ngapa pula? Kemana-mana laki dia ditinggal loh. Terus bentang-bentang bangkat. Apa tak sakit hati laki dia? Ya kata dia kan. Bu, jaga ini nih. Jaga lidahmu. Lidahmu bisa mengantarkanmu ke surga Allah. Tapi salah-salah lidahmu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Kan ada tuh emak-emak yang suka gosip. Ada kan? Coba yang mana? Suka gosip kan? Sekarang ada gosip namanya gosip syar'i. Siapa yang mencetus? Ibu-ibu Pontianak. Ngegosip tetangga sambil istighfar. Awalnya normal, berangkat ke warung, ketemu sama ibu-ibu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Udah lama nggak ketemu. Apa kabarnya? Sehat ibu. Mbak pernah ngelihat Mbak Sol nggak? Pernah. Kenapa ya? Sibuk Mbak. Suaminya ditinggal. Astagfirullahaladzim. Masa sih? Iya Mbak. Masya Allah ya. Gosip. Hati-hati. Al-Muslim, Muslim yang baik, man salimal Muslim, adalah orang yang menjaga Muslim yang lain dari apa? Min lisanihi wa jadihi. Menjaga lidahnya, menjaga tangannya, jangan sampai nyakitin orang. Mau seburuk apapun orang itu, bukan urusanmu. Sejahat apapun orang itu, bukan urusan kita. Urusan kita hanya kepada Allah masing-masing. Kalau ada tetangga yang baik, berbuat baiklah. Tapi kalau ada tetangga yang jahat, maafkanlah. Karena biar hati ini kita plong. Biar hidup kita tidak punya beban. Biar hidup kita tidak punya masalah. Makanya kenapa pentingnya ngaji, termasuklah pagi hari ini setiap bulan Maulid kita berkumpul di masjid, berkumpul di musholla ataupun di tempat yang lain. Tujuannya tidak ada lain, hanya li'ihya'is sunnah inda fasadil ummah, adalah menghidupkan sunnah di tengah rusaknya moralitas dan akhlak manusianya. Menjadi penting bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka sebab rahmat Allah yang datang ke dalam hatimu ya Muhammad, linta lahum, bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka ya Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, seandainya engkau keras ya Muhammad, seandainya engkau bersikap kasar ya Muhammad, jangan mengaku umat Muhammad kalau di hatinya masih ada rasa benci. Jangan mengaku umat Muhammad kalau lisannya masih belum terkunci dari keburukan. Jangan merasa umatnya Nabi Muhammad kalau dirinya merasa paling baik, orang lain paling buruk. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Ancaman Allah, jangan merasa kau lebih tahu dari orang. Jangan kau merasa lebih benar dari orang lain. Jangan kau merasa lebih suci dari Allah, dari orang lain maksud Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau ada saudaramu bermaksiat, ucapkan istighfar dalam hatimu. Kalau memang kau tidak bisa menasihatinya, tapi jangan mencaci makinya. Hari ini yang sedang bermaksiat kepada Allah, boleh jadi dia yang paling taat kepada Allah esok hari. Dan kita yang sedang sholat, kita yang hari ini sedang berbuat baik, tapi hati kita tidak dijaga, pada saat itulah sifat syaitaniyah, sifat iblis sudah masuk ke dalam hati kita masing-masing. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dalik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kau keras, orang lain akan lari dan tidak akan mendengarkan. Maka kata Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Ini ajaran Allah, Pak. Siapa yang dimaafkan?
orang yang menyakitimu dan orang yang mengecewakanmu. Wastaghfir lahum. Bahkan lebih indah lagi Allah menyebutkan, mohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka kepadamu. Wasyawirhum fil amri. Nah, ini untuk Pak Kades, Pak RW, Pak RT, para pemimpin-pemimpin umat. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara. Jangan ambil keputusan sendiri. Jangan ambil keputusan yang tidak membawa lain-lainnya. Wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah berbuat maksimal, serahkan semuanya kepada Allah. Mau sehebat apapun Pak Kades tidak akan bisa merubah manusia. Yang bisa merubah manusia itu hanyalah Allah semata. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah paling sangat cinta kepada orang yang senang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah 10:30. Kenapa masih belum lagi, Mas? Nah, kula ini kayak cedok loh, Mas. Cedok kali jenengan. Makanya saya seneng lihat sampean tadi ini. Calon penghuni surga sampean ini, Mas. Orang calon penghuni surga itu karena kata Nabi hayyinun layyinun. Orangnya baik, penyantun, pemaaf. Maulid Nabi tidak usah nunggu setahun sekali. Maulid Nabi bisa tiap hari, bahkan tiap waktu. Pak Kades cara maulid Nabinya paling mudah Pak Kades. Kalau ada warganya lewat, panggil dia. Sini Mas, mau kemana Mas? Mas Atmo, panggil. Mas Atmo mau kemana? Pak Kades mau ke sana Pak Kades. Udah makan belum? Belum Pak Kades. Ayo makan. Itu maulid Mas. Tanya, ada rokok enggak? Enggak ada Pak. Oh ini. Ditanya sama Mas Atmo, untuk apa Pak Kades? Saya sedang bermaulid. Ada tetangga yang kesusahan, ditanya, wahai rakyat, beras aman? Kalau tak aman langsung ke rumah Kades nanti. Itu maulid Pak Kades. Wah susah juga ini katanya kan. Maulid paling sederhana itu adalah membaca sholawat. Orang sholawatan mboten rugi ta Bu? Rugi mboten rugi. Malah hati tenang, rezeki lancar mengalir, rumah tangga adem, ayem, tentrem, keluarga dan rezeki, kampungnya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Selamat dunia akhirat. Kenapa? Rakyatnya seneng sholawatan. Baca 1 kali sholawat pahalanya 10. Yang baca 10 nanti pahalanya 100. Yang baca 100 pahalanya 1000. Yang baca 1000 pahalanya 10.000. Baca salawat itu banyak. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sama. Pak Ustadz ada yang protes, kenapa pakai Sayyidina? Apakah itu enggak berlebih-lebihan? Arti Sayyidina itu junjungan kami. Enggak, tidak berlebihan, malah baik. Nabi memang tidak senang dipuji berlebihan. Tapi Nabi pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini sayyid, aku ini junjungan cucu Adam, wala fakhra. Tapi aku tak pernah membanggakan diri dan sombong. Mau pakai sayyidina sama, enggak pakai sayyidina monggo. Tetapi kalau saya pribadi mengingat etika kepada Kanjeng Rasul,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu begini, Bu. Silakan ibu nanti kalau pulang ke rumah, yang bisa baca Quran, buka Qurannya. Allah itu saking menghormati Nabi, tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad. Tapi Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, semuanya dipanggil sesuai dengan namanya. Ismul mujarrad, nama jelas, nama terang. Coba buka Qurannya, ketika Allah memanggil Adam, ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tetaplah engkau tinggal di surga ini bersama istrimu. Ketika memanggil Nabi Nuh, Allah memanggil nama Nuh, ya Nuh. Memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Memanggil Nabi Allah Musa, ya Musa. Memanggil Nabi Yahya, Yahya khudil kitaba biquwwah. Ketika memanggil Nabi Isa, ya Isa. Tetapi ketika memanggil junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menggunakan ya ayyuhan nabi. Allah memanggilnya ya ayyuhar rusul. Allah menggantinya ya ayyuhal muddathir. Allah memanggilnya ya ayyuhal muzammil. Kenapa begitu? Saking Allah mencintai dan memuliakan kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika Nabi sedang berkumpul dengan sahabat, Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, iman siapakah yang paling mengagumkan, kata Nabi. Sahabat menjawab, tentu itu imannya malaikat ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, bukan. Imannya malaikat itu iman yang biasa saja. Mereka beriman kepada Allah karena mereka menyaksikan keagungan ciptaan Allah, dan mereka diperlihatkan keistimewaan dari keagungan Allah. Makanya malaikat beriman kepada Allah. Apakah imannya para nabi ya Rasulullah? Tidak. Karena imannya para nabi adalah iman yang biasa. Bagaimana mungkin mereka tidak beriman kepada Allah? Karena mereka adalah hamba yang terpilih. Sahabat menjawab, bagaimana dengan iman kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin kalian tidak beriman kepadaku sementara kalian dapat menyaksikan diriku secara utuh? Merasa aneh kalau kalian tidak beriman kepadaku. Lantas imannya siapa yang paling mengagumkan ya Rasulullah? Rasul tersenyum. Imannya mereka yang tidak pernah melihatku, tapi mereka betul-betul mencintaiku. Imannya siapa itu? Insya Allah imannya ibu-ibu yang hadir di masjid ini, yang tidak bertemu Rasulullah, tidak melihat Rasulullah, tidak menyaksikan Rasulullah. 1400 tahun kita ditinggalkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tuba liman yarani wa amana bi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntunglah mereka yang pernah melihatku kemudian beriman kepadaku. Tapi sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka sangat beriman dan mencintaiku. Dan insya Allah itu adalah masyarakat dan jamaah yang ada di desa Air Putih. Mudah-mudahan kita semuanya kelak diperkenankan berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan, bertakwalah kepada Allah. Pesan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Lihat nanti dalam Musnad Ibnu Hanbal dan Sunan Tirmidzi, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Jabir bin Abdullah dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Pesan Nabi untuk ibu sebagai penutup biar enggak lama-lama.
Biar gak lama-lama ya. Kasihan ibu karena mau pulang jauhin. Ittaqillaha haitsuma kuntah. Takutlah kalian dimanapun kalian berada. Yang jadi pedagang, takutlah kepada Allah. Yang pedagang sawit. Halo, pedagang sawit. Ada pedagang sawit? Yang mana? Pedagang sawit, ittaqillaha. Bertakwalah kepada Allah dengan perdaganganmu. 9 dari pintu rezeki itu dari perdagangan. Lihatin dagang sawit. Sawit. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perdagangan. Pintu rezeki itu ada 10, 9-nya dari perdagangan kata Nabi. Selagi di dalamnya tidak ada sumpah dan tipu daya. Jangan nak nimbang pakai sumpah. Demi Allah nih tak selamat nih rezeki depan aku nih. Jangan bang. Bang siapa? Mas siapa namanya? Mas Tono. Kalau harga mahal bilang aja mahal. Nah susah kan? Yang jadi guru, jadilah guru yang jujur. Yang jadi pegawai, jadilah pegawai yang jujur. Kalau masuk jam 7, jangan masuk jam 7 lewat 10. 10 menitnya ditanya oleh Allah. Kelak di akhirat akan ada razia dari malaikat sebelum masuk surga. Pertama yang dipanggil yang dagang sawit. Nah, nanti Pak Kades Sujong aman kena semua, aman. Mumpung saya diundang, karena besok tak mungkin diundang lagi. Dipanggil, ya Tono, pedagang sawit, labbaik wa sa'daik ya malaikat. Sini. Siapa nama Anda? Tono. Yono Tono. Dono. Ya no lah. Susah amat. Tono. Dono. Ya malaikat. Apa usahamu? Dagang malaikat. Wow. Bagus catatanmu ini. Baik. Waktunya sholat. Sholat malaikat. Baik. Tapi ini telat ini. Nanggung. Ini namanya sarip malaikat. Asar nyambung maghrib. Kenapa sampean begini? Begini malaikat. Gak bisa bohong Mas Dono. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Tuh. Pada hari itu, maksudnya hari ini kiamat kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Aku tutup mulut kalian, aku kunci mulut kalian. Kenapa dikunci? Waktu di dunia Mas Tono su kena bual. Kunci. Sret kunci. Wa tukallimuna aydihim. Yang diizinkan bicara hari itu cuma tangannya Mas Tono yang nimbang sawit. Tuh. Ya jelas ge? Makanya tahun depan undang lagi Mas. Kalau kurang jelas. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu yang jadi saksi. Kenapa mulut dikunci? Karena bohong. Kalau nanti Pak Kades aman Pak Kades. Nanti Pak Kades. Semuanya kena Pak. Bisa bohong? Nggak bisa, catatannya ada. Amal kita catatannya lengkap, nggak ada yang dikurangi. Jawaban Allah, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab catatan amal hidupmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah catatan ini sebagai saksi amal perbuatan kalian di dunia. Gak bisa bohong lagi.
Kenapa Bu keluarin kardus Bu? Oh iya, saya pikir mau ada sumbangan nih Bu. Kalau sumbangan ada nanti Pak Kades paling besar pasti. Yang nomor 2 Mas Tono, 1 ton Mas ya. Nggak bisa bohong kita di depan Allah Bu. Maka ittaqillaha haitsu makuntah. Takutlah kalian semuanya kepada Allah. Yang jadi suami takutlah kepada Allah. Mau tak jujur, istri tidak lihat tapi Allah lihat. Kita ngomongin tetangga-tetangga nggak dengar tapi Allah mendengar. Tuh. Yang punya usaha dagang warung, ada tetangga yang suka ngutang tapi lupa bayar. Ada banyak. Penyakit emak-emak kalau punya duit suka nak lupa bayar utang. Yang jawabannya paling kencang pasti dia yang sering ngutang. Yang kedua kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukanmu itu dengan amal soleh dan kebaikan, karena perbuatan baikmu akan menghapus kesalahanmu. Istri yang suka marahin suami, angkat tangan. Istri yang suka ngomelin suami, angkat tangan. Nggak ada berarti ini semuanya. Perempuan itu Pak, perempuan itu dia bisa ngomelin suami 5 jam, tapi bisa memaafkan 5 menit, tapi mengingatnya 50 tahun. Suami salah 20 tahun yang lalu diingat. Yang ketahuan. Salahnya suami 50 tahun yang lalu diingat. Guru SD ya, guru sekolah, pernah berbuat salah sama istri. Apa salahmu? Sering. Wah, ini nampaknya rajanya ini. Ibu, pernah minta maaf sama suami? Kapan? Lebaran. Allahu Akbar. Memang cantik ibu sini nih. Minta maaf nunggu lebaran. Manusia macam apa lah kau nih? Pak, pernah minta maaf sama istri, Pak? Pernah. Mas Tono. Pernah minta maaf sama istri? Apa dosamu? Mas Yusuf, ini ketua Ansor ini. Nih. Pernah minta maaf sama istri? Apa salahmu? Oke, terakhir sebelum tutup, Mbah pernah minta maaf sama istri? Pernah minta maaf sama istri? Oh, setiap hari. Inilah contoh manusia yang banyak dosanya. Apa salahnya minta maaf? Salah nggak minta maaf? Bagus. Orang minta maaf itu hebat, tapi yang lebih hebat yang mau memaafkan. Ini kan kadang-kadang, nggak mungkin aku maafkan sampai nanti hari kiamat. Hah? Ketemu di kiamat, ketemu di mana? Janjiannya di mana? Ya nggak apa-apa kalau nggak bayar utang nanti ketemu di neraka. Allahu Akbar. Janjiannya di pintu sebelah mana? Ya punya utang bayar aja, belas selesai. Telat minta maaf, besok utang lagi. Sederhana itu Bu. Yang ketiga kata Nabi, ini yang berat. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah engkau dengan manusia lain dengan pergaulan yang baik. Niki wonten tamu jauh-jauh dari Ngawi dulu. Ngawi nggih. Ini berapa orang ini ada tamu dari Ngawi? 3 orang dari Ngawi.
Ini jauh kan, datangnya ke sini ini pertama silaturahim. Kedua ternyata ngaji bareng sama kita pagi ini. Mudah-mudahan beliau ini diberikan sehat zahir batin, selamat di perjalanan. Nah kita ini bertemu dengan muslim yang lain itu mestinya sumeh. Karena itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ada sedekah paling sederhana. Kalau enggak punya uang, bagilah makanan. Enggak punya makanan, bagilah senyuman. Ini gimana mau senyum sama orang? Sama suami sendiri merengut aja. Dari pagi macam bulan macam bulan gerhana jadinya. Makanya Pak, bapak-bapak sekalian, Bu, Ibu, mari kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita ini sehat, selamat, punya iman yang kuat, hati yang ikhlas, sabar dalam ujian. Kekayaan yang sebenarnya bukan banyaknya harta Ibu, bukan banyaknya harta, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah hati yang bahagia. Karena banyak orang yang memiliki harta banyak tapi tidak bahagia. Jadi kalau boleh pilih, Ibu mending kaya apa miskin? Mending kaya apa miskin? Kaya hati. Dan masalahnya hati Ibu tidak kaya-kaya. Kekayaan hati itu diawali rasa syukur kepada Allah. Jangan bandingkan rezekimu dengan rezeki tetanggamu. Jangan bandingkan uang tetanggamu dengan uangmu. Jangan bandingkan uang dari suamimu dengan uangnya orang lain. Paham? Enak. Istri saya itu sampai hari ini, istri saya orang Jawa Barat Bu, istri saya orang Sunda, orang Cianjur. Karena memang saya dari kecil di Jawa Barat. Saya bersyukur menikah dengan perempuan Jawa Barat itu. 26 tahun kami menikah, sampai hari ini nggak pernah minta uang belanja. Serius? Nggak pernah. Kok bisa Kiai? ATM-nya sama dia semua. Oh, tapi namanya perempuan ya Bu ya. Biar malam gelap gulita, mata ngantuk, tapi dia tahu aroma uang. Cobalah mak-mak tes Pak. Mas Tono boleh tes istrinya nanti. Tutup matanya, tahu dia. Mana 1000, mak 1000, 100.000 tahu. Kalau harum, ini 100 nih. Jadi saya pernah pulang malam-malam. Karena biasanya kalau saya pulang ke rumah hampir tiap hari itu jam setengah 12 atau jam 12 sampai jam 2. Saya pengen ngetes kesaktian istri. Istri saya masih sakti enggak? Karena saya dengar dari ibu saya, umi saya itu luar biasa mendidik saya. Allah yarham, umi saya itu wafat usia 86. Umi saya pernah cerita, Cung, kalau sama orang bisa bohong, tapi sama istri tidak bisa, pasti ketahuan. Ya kan Pak ya? Ketahuan pernah bohong enggak? Jadi gini Bu, gini. Saya senang pakai peci tinggi ini bukan apa Bu. Pertama karena memang budaya kami kan songkok tinggi, orang Sampang. Yang nomor 2 kan bisa nyelipin uang tuh. Jadi suaminya yang pakai songkok hitam wajib dicurigai. Jangan-jangan ada uang di sini. Oh, yang di pojok, iya bener. Oh iya, makanya suka nyimpen duitnya di sini. Biasa kan? Malam-malam jam 1. Saya ini kan dijuluki singa podiumnya Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya dijuluki singa podiumnya NU Kalbar. Itu di podium. Di rumah kucing Anggora. Cucuk neong. Jadi gini, malam assalamualaikum. Kalau di luar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar, di rumah
Assalamualaikum. Bangunlah istri, Waalaikumsalam. Saya simpan uang 300.000 di sini. Malam-malam tidak ada lampu, bini saya tangannya begini. Amplop. Amplop apa? Amplop yang tadi. Oh, dah tak kasih amplop. Lainnya nggak ada Mi, cuma ini. Oh ya udah. Saya berharap sama Allah, ya Allah mudah-mudahan uang saya nggak ketemu. Sebelum tidur saya masih berdoa, ya Allah mudah-mudahan nggak ketemu itu 300.000 buat sopir ya Allah. Subuhnya Bu, subuh, nih dengerin perempuan sakti. Perempuan ini sakti semua Pak, nggak bisa bohong gitu. Colek Bi, sudah sholat? Udah. Ya bangun, kan udah sholat Mi. Udah bangun. Ini apa? Songkok saya dipegang plus duitnya. Ini uang apa? Hah? Ini uang apa? Uang apa Mi? Ini uang saya temukan dalam songkokmu. Oh, itu uang sial loh Mi. Kok bisa? Udah diumpetin masih ketemu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka bapak-bapak, nak bual macam mana pun kita pasti ketemu dengan istri kita. Nak bual macam mana, kita pasti ketahuan Pak. Makanya mulai besok Mas Atmo, hentikan perbuatanmu itu. Ibu, ternyata betul dan terjadi apa yang ibu saya ucapkan. Jangan pernah membohongi istrimu, karena seperti apapun hati istrimu itu hati yang dilindungi oleh Allah Tuhannya. Maka yang nak bual-bual, nak mikir-mikir dulu Pak ya. Nah, maka bapak-bapak yang suka nak bualkan istri, mulai hari ini hentikan itu semuanya sebelum perang dunia ketiga muncul Pak. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, berbahagia sekali walaupun sambil guyon. Kenapa saya sambil guyon? Karena saya kasihan Bu. Ibu-ibu dari pagi ini sudah 5 jam di sini. Mudah-mudahan setiap menit, setiap detik, setiap jamnya menjadi amal soleh dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya saya tidak bisa dan tidak mau berlama-lama, tapi karena saya masih harus pulang lagi ke Pontianak dan ada acara malam hari ini. Insya Allah Mbak Sol, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terbatas, khususnya para ibu-ibu, ibu-ibu muslimat, teman-teman Ansor. Ada bansernya ada? Nggak ada ya. Para pengurus, mulai dari cabang MWC sampai kepada ranting yang sudah berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan khidmat kita ini menjadi saksi kita di hadapan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran hanya mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan saya sadar itu murni dari kesalahan dan kealpaan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.